Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, datanglah murid-murid kepadanya. Sekali lagi, Yesus mau menunjukkan suatu kualitas lain kepada kita, yaitu jangan pernah lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk memberi waktu untuk diri kita sendiri setelah kita bekerja keras. Kita harus berdoa dalam kehidupan kita. Dalam bacaan yang lain dikatakan, roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Dalam perjalanan hidup kita dihadapkan pada godaan-godaan. Tapi kita perlu berdoa. Kita harus senantiasa berdoa agar apapun situasi yang kita hadapi, kita tetap diteguhkan. Doa membuat kita menjadi lebih tenang dalam kehidupan kita. Doa membawa kita pada rasa syukur, baik kegembiraan yang kita alami maupun penderitaan yang boleh kita juga alami dalam kehidupan kita. Yesus berdoa. Dia mohon kekuatan dari Bapanya untuk melanjutkan karya perutusannya. Sekali lagi, orang tidak bisa memberi sesuatu kepada orang lain kalau dia tidak punya. Maka doa itu kita mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang baru. Kita menyirami hidup kita dengan berkat-berkat yang berasal dari Tuhan. Agar apa yang kita bagikan, apa yang kita wartakan, bukan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Dia yang memanggil dan mengutus kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Pengenalan sejati tentang Yesus tidak bisa dilepaskan dari kehadirannya sebagai penebus umat manusia dari noda dosa. Para murid menjawab pertanyaan Yesus. Yesus bertanya, "Kata orang siapakah aku ini?" Yesus juga bertanya kepada Anda dan saya, "Siapakah saya menurut kamu?" Bukan menurut orang lain lagi, tapi sekarang menurut kamu. Apakah kita berani menjawab jujur? Dengan segala pergumulan yang kita alami, sakit hati, kemarahan, apa
Apakah kita berani menjawab jujur? Siapa Yesus menurut kita dengan semua yang ada dalam pikiran kita saat-saat ini? Apakah Dia Allah? Lalu kita tetap setia pada prinsip kita, pada jawaban kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus menghendaki kita untuk selalu mengenal Dia, tidak hanya sebagai putra Allah, tetapi juga anak domba Allah yang mengorbankan diri dengan wafat di kayu salib. Mengikuti Yesus berarti melalui jalan salib kita setiap hari. Beranikah kita setia mengimani Yesus Sang Penyelamat, baik dalam kegembiraan maupun dalam kesedihan hidup kita? Ikut Yesus berarti siap memikul salib hidup kita. Kalau kita mengatakan, Engkau adalah Mesias, dengan segala konsekuensi yang ada, ikut Yesus sekali lagi. Tidak hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Maka mari Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih, kita harus datang kepada Dia selalu dalam doa-doa kita. Kita mohon kekuatan daripada Dia yang telah memanggil kita dan mengutus kita. Lalu kita percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita, sekalipun akhir-akhir ini kita sedang memikul salib hidup kita masing-masing. Dia ada. Dia tidak melupakan Anda dan saya. Dia hanya sejauh doa. Maka mintalah, maka engkau akan diberikan. Tuhan, kalau boleh pikulah salib ini bersama-sama dengan saya, agar saya tidak menyerah dalam perjalanan saya untuk mengikuti Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Hari ini kita mendengar bahwa Yesus berdoa. Dia memberikan teladan kepada Anda dan saya bahwa doa itu kekuatan kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Anda dan saya, siapakah Dia menurut kita dengan semua pergumulan yang sedang kita hadapi? Kita harus menjawab itu secara jujur. Dan percayalah, Dia mengajak kita untuk tetap setia bersama-sama dengan Dia dalam tugas perutusan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, kesehatan, berkat-berkat berlimpah yang masih Engkau percayakan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa Tuhan, tambahkanlah iman kami, agar kami tetap setia datang kepadamu sebagai sumber kekuatan kami. Dan bantulah kami, agar dalam situasi apapun, kami tetap melaksanakan semua tugas dan kepercayaan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing. Berkatilah semua orang yang sedang bergumul, apapun bentuk pergumulan mereka. Biarlah mereka tidak kehilangan harapan, tapi berkat jamahan-Mu, mereka merasakan kuat kuasa-Mu. Tuhan, dampingilah seluruh perjuangan hidup kami hari ini. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.